guys, di sini saya akan membuat video konseling perorangan. Nah, di sini itu nanti kliennya kakak saya sendiri. Nah, tapi saya biasa manggil dia Teteh. Nah, mungkin nanti kita bisa kenalan langsung sama teteh saya, dan selamat menonton. Hai guys. Jadi di sini saya sudah bersama teteh saya, Teh Welly. Hi. Ayo Teh, introduce yourself. Hello, I am Welly. I'm here as a client of her. So I would like to tell about my problem and then I would ask the solution including. Sure. Oke, jadi kita bakal cerita apa nih, Teteh? Tapi sebelum itu kita sambil chill aja ya, Iya. sambil makan. Ciao. Ayo, Jadi tuh cerita. kan sekarang saya kan lagi ini ya, saya kan emang udah kerja kan di sekolahan ini ngajar. Suapin nggak? Enggak. Udah ngajar tuh pokoknya di semester ini nih, di liburan ini pas banget 2 tahun kerja di ngajar di SD. Nah, selama ngajar tuh ya waktu awal-awal sih ya everything is fine gitu kan, through the life conducive gitu ya. Sering berjalannya waktu akhirnya sedikit demi sedikit, sebenarnya sih nggak sedikit demi sedikit ya, malah ngegabruk gitu tuh, mulai kelihatan tuh sifat, sikap, dan habit mereka. Nah, sering berjalannya waktu udah ya sebulan 2 bulan lah bahkan nggak nyampe itu ya, sebenarnya hitungan hari doang sih, kayak udah mulai langsung kelihatan sifatnya, sikapnya, dan yang paling penting adalah habit, kebiasaan mereka di situ tuh. Jadi ini disclaimer dulu ya, karena sebelumnya itu saya tuh ngerasanya dari mulai lulus SMA sampai lulus kuliah, saya tuh ngerasain bener-bener hidup saya tuh ada di level yang puncak bahagia hidup saya tuh di situ tuh. Jadi setelah lulus SMA, karena saya diman ya, lulus man, terus sampai lulus kuliah, itu masa-masa istilahnya dibilang masa kejayaan sih bisa juga ya, karena di situ saya ngerasa saya bener-bener hidup gitu, dimana saya bisa respect orang lain, pun sebaliknya orang lain respect sama saya. Itu kenapa saya ngerasa hidup saya tuh fine-fine aja gitu. Barulah ketika saya masuk ngajar di SD ini, kayak my life change drastis, berubah banget setelah mulai ngajar di SD ini ya. Karena sebenarnya tempat ngajar saya itu apa ya, dibilang ploksok sih cukup ploksok gitu, cuman sebenarnya nggak ploksok banget gitu, cuman bisa dibilang juga kampung banget gitu. Nah, jadi mungkin orang-orangnya pun ya dengan kebiasaan dan lingkungannya mereka yang di kampung itu gitu. Akhirnya hari berganti hari, asik, hari berganti terus mulai kelihatan kan habit-habitnya. Jadi ada nih dulu kepala sekolah saya tuh sempat ngerasain kepala sekolah saya yang pertama itu sekitar 1 tahunan, bahkan kayaknya nggak nyampe 1 tahun sih, kurang dari 1 tahun dia udah pindah tugas karena memang SD negeri kan. Kalau SD negeri tuh dia ada periodenya gitulah, dan sewaktu-waktu bisa dipindah gitu kapseknya, jadi bisa gonta-ganti. Di tahun kedua baru ganti kapsek lagi. Nah, di tahun pertama itu yang menjadi sumber apa ya, kayaknya sumber masalah mungkin ya, kayaknya jadi sumber banget gitu masalah tuh ada di satu senior ya, kita sebut aja ya inisialnya I lah gitu. Si I ini nih jadi pacuan orang-orang nyari validasi. Jadi semua guru di situ gitu ya, semua guru di situ tuh
nyari validasi dari satu orang itu. Nah pokoknya kalau misalkan kita udah dapet validasi dari orang itu, kayak hidup tenang gitu juga kita. Jadi semua orang tuh ngeburu-buru ngejar-ngejar validasi dari si guru itu tuh. Nah disitulah yang jadi penyebab lingkungan kerja saya itu toksik gitu kan. Puncak masalah. Puncak masalahnya. Sebenarnya kalau dibilang puncak masalah sih nggak puncak masalah banget ya gitu, karena sejauh ini masalah mulu gitu. Tapi kalau puncak masalah yang kayak berkenaan dengan saya sih nggak terlalu ini sih, biasa aja gitu. Terus semua orang berlomba-lomba nyari validasi sama si guru senior ini, yang akhirnya menimbulkan saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Terus pokoknya di balik layar tuh mereka parah banget gitu. Kayak misalkan gini, ya, lagi di kantor nih, semuanya lagi di kantor. Terus misalkan ada satu guru yang keluar nih, baru satu langkah keluar dari pintu itu langsung diomongin. Bayangin saya ada di lingkungan kayak gitu, dari yang sebelumnya saya ada di lingkungan yang sangat respectful, terus juga supportive gitu. Ya respect ya support juga gitu kan. Teman-teman kuliah saya kan respect sama support juga gitu. Dan sebelum itu kan saya juga ke daerah Jawa ya, belajar juga. Nah di sana juga orang-orang tuh pada respect dan support gitulah. Akhirnya saya masuk lingkungan itu ya kayak mungkin kaget banget sih enggak ya, cuman diri saya tuh kayak belum terbiasa aja gitu loh, belum terbiasa sama lingkungan yang toksik itu. Terus lagi nih kan semuanya pada nyari validasi tuh ya. Nah karena semuanya nyari validasi itu, jadi di kantor kalau misalkan kumpul semua udah otomatis pusing blenger, karena semuanya ngoceh, semuanya ngomong. Kayak misalkan ngomong hal biasa aja nih, padahal tuh kita nggak menuduh, tapi kesannya kayak menuduh gitu. Jadi saling nanti yang ini ngomong kayak saling ngasih pendapatnya yang kayak ngotot gitu. Aduh, nggak mau kalah sumpah. Itu capek banget sih. Masalahnya yang capek yang ngedengerin gitu, karena kita nggak ada niat buat ngomong, tapi kita harus ngedenger mereka gitu. Kalau mereka sih mungkin ngerasa nggak capek ya, karena dia udah mengeluarkan gitu loh, mengeluarkan isi hatinya, isi perasaannya gitu. Udah tuh akhirnya bertubi-tubi masalah karena ya orang-orang pada nyari validasi gitu kan dari dia tuh. Terus nih ya ada lagi nih masalah sih sama si guru senior itu. Sebenarnya kalau masalah sama guru senior itu mah kayak nggak ada ujungnya gitu tuh, pasti ada aja. Bahkan kalau dulu tuh ya hampir setiap hari. Nah setiap harinya itu tuh jadi karena saya ada satu teman guru lagi, dia itu sama kayak saya masih kecil lah, masih dianggap kecil, masih baru, masih kecil. Jadi apa-apa tuh kayak emosinya dia, amarahnya dia dilimpahkannya tuh ke saya sama si teman guru saya, guru teman saya ini nih. Si guru, panggil aja lah guru kecil gitu ya. Saya sama teman saya ini guru kecil, si guru kecil ini. Pernah saya ambil contoh, waktu itu kan cerita kita tuh mau ngerayain ulang tahunnya Kepsek ya. Kita tuh ngerayain soalnya nggak enak karena dia itu kayak mau nraktir guru-guru gitu loh, nraktir guru-guru buat makan-makan di tempat dekat pantai. Nah kan kitanya nggak enak ya, si kepala sekolahnya udah mau nraktir kita, udah gitu kan ya ngeluarin duit banyak lah ya, 1 juta mah pasti lebih gitu. Ya masa kitanya gak ngasih apa-apa kan gak enak gitu kan. Akhirnya kita sumbangan lah tuh, beli kado sama beli kue. Nah tapi itu tuh kita ngerencanainnya pas gak ada guru senior itu, karena guru senior sama kepala sekolah pulangnya duluan, sedangkan kita mau rundingan gitu kan. Nah ya udah tuh akhirnya si guru senior ini nggak tahu perundingannya tuh nggak tahu, rembukannya nggak tahu. Akhirnya kita mutusin sendiri sama teman-teman guru yang lain buat sumbangan sekian gitu, kita beli kado sama beli kue, setidaknya ada yang dikasih gitu kan. Terus iya tuh udah kan, yang beli itu saya sama si guru kecil ini, si 2 guru kecil kita ini beli tuh kado sama kue kan. Udah kayak gitu pas udah nyampe rumah kan kuenya kan ditaruh di rumah saya, soalnya rumah saya tuh deket
sama jalan yang bakal kita laluin pas nanti mau makan-makan gitu pulang sekolah. Nah apa namanya, pas besokannya nih hari Sabtu, inget banget hari Sabtu, kita senam senam. Abis senam kan masuk kantor dong. Masuk kantor, buset, baru selangkah udah disemprot kayak gini. Manggil saya kan, we gitu, asik we. Balik gitu, bolunya di mana, kuenya di mana gitu kan. Ditaruh di rumah ya, pokoknya intinya kayak tahu di mana gitu ya. Udah saya ada di rumah bu, harusnya mah dibawa juga ke sekolah kan, gak semuanya bisa ikut makan-makannya gitu. Buset lah, gue baru masuk kantor abis ikut aktivitas sekolah gitu, dimana orang-orang yang lainnya, guru-guru yang lainnya pada nggak ikut terlibat, nggak ikut andil di kegiatan sekolah ya, senam itu. Kata gue, perasaan gue tuh kayak gue nggak salah deh gitu. Kan saya tuh ngerasanya nggak salah ya, karena saya habis ya ikut senam gitu, sedangkan lo enggak gitu kan. Gue kesel ya. Terus udah kayak gitu, pas dibilang kayak gitu, nggak tahu, untungnya spontan ngomong gitu kan, ya nggak tahu bu, saya cuma disuruh, saya bilang kayak gitu kan. Terus tapi pas si guru seniornya ini nyemprot saya, teman-teman yang lainnya yang kemarin ikut rembukan jadi kayak memvalidasi apa yang jadi omongannya si guru senior ini. Dari situ kesel dong, maksudnya lah kan ini kan rembukan kita semua gitu. Nah itu sering terjadi tuh kayak gitu. Ini real banget. Itu kayak benci banget sama semuanya, sumpah benci banget sama semuanya. Akhirnya udah tuh saya diem aja di sekolahan. Apalagi si guru kecil, si partner saya ini, si guru kecil, dia mah kayaknya udah sampai nangis dia ke perpus kan, kayak enak banget gitu tuh. Nangis sih enggak, cuman pas disamperin nangis gitu. Kayak yang emang semuanya nyari validasi. Dan anehnya nih, lucunya lagi kayak gini, kita kan kesel ya, dan kita tuh kayak lari gitulah, si teman saya ini, si partner saya ini ke perpus. Akhirnya apa coba, ada satu guru. Nah ceritanya saya tuh ngambil kuehnya ke rumah. Pulang berarti pulang pas di sekolah. Pulang karena ya udahlah, akhirnya kita kayak ngalah gitu kan, yaudah tuh saya ngambil kue sama penjaga sekolah tuh berdua kan. Pas sampai sekolah saya kan nggak langsung ke kantor ya, saya tuh ke perpus dulu. Ngelihat si partner saya ini kayak lagi matanya udah merah gitulah. Akhirnya dia cerita kalau tadi pas saya ke rumah itu ada satu guru yang masuk ke perpus. Satu guru aja. Pokoknya ya istilahnya kayak udah gitu tuh, udah nggak apa-apa gini. Terus akhirnya si teman saya ini ngomong kayak gini, semuanya pada nyari validasi kayak gitu. Siapa yang nyari validasi? Semua gitu kan, semua. Terus akhirnya si guru yang tadi masuk itu kembali ke kantor, kayaknya ngomong tuh ke guru lain kan, ada satu lagi guru. Terus nyamperin kan si guru ini, yang tadi guru itu yang dapat cerita dari guru sebelumnya, dia nyamperin ke perpus dengan dia tuh datang ke perpus itu dengan seolah-olah kayak orang mau bukan kayak orang apa sih, kayak mau labrak. Kayak mau labrak itu kayak gini. Kenapa? Siapa yang caper? Bukan caper, carmuk. Siapa yang carmuk gitu. Saya tak gitu. Kalau kayak orang nantang, lalu salah bukannya ini ya, maksudnya sadar diri, tahu diri gitu. Tahu dirinya tuh maksudnya dalam artian kayak ya setidaknya lo menghargai aja, gue tuh kayak kan yang disemprot kan kita gitu kan. Saat itu bukan lo ngebela, lo aja nggak ngebela, malah lo nindas kita juga gitu. Jadi di situ tuh sebel juga gitu. Terus akhirnya si akhirnya kayak sempat adu mulut gitu sih sama si teman saya ini. Adu mulut. Berarti si guru yang tadi masuk ke perpus itu ngaduin dong ke kantor? Iya emang, udah pasti nih, semua orang yang punya kayak ada hal apapun gitu pasti diceritain di kantor, kayak dibuka
bahkan aib apa segala macam itu kesalahan. Mereka memang senang sama kesalahan orang, senang sama aib orang, senang sama hal nggak baik dari orang tuh senang. Tapi cuma satu orang doang itu yang kesindir, yang nyamperin si, Karena posisinya kayaknya waktu di kantor itu adanya dia doang, dan ditambah ya waktu itu kayak ngerencana itu kita berempat doang, si 2 guru tadi dan 2 kita, saya sama partner saya itu gitu. Ya bingung dah itu. Ya kayak gitulah kehidupan toksik di tempat kerja saya. nah terus dari masalah-masalah yang Tete alami di sekolah, Tete bakal ngelakuin apa? Ya karena pertama nih ya, sebenarnya tuh pas saya masuk di situ, pas saya sama si partner saya masuk, jadi kita tuh masuknya nggak beda jauh, waktunya beda seminggu doang sama si partner saya. Pas kita masuk itu sebenarnya tuh kita tuh datang sebagai kayak momongan baru gitu loh. Jadi kan orang kalau dapat momongan kan kayak seneng gitu ya. Jadi kayak ada orang tuh gimana ya, orang tua, kalau orang tua yang tadinya nggak benar ketika dapat momongan pasti kan berubah kan untuk menjadi lebih baik. Nah itu mereka tuh sebagai orang tuanya, jadi kayak mereka ketika ada kita tuh kayak sebenarnya berubahnya tuh karena kitanya nggak ngikutin alur mereka, kita tuh nggak ngikutin permainan mereka, dan kita menunjukkan sisi dewasa kita gitu. Kita nggak yang norak, nggak yang saling nusuk di belakang gitu, enggak. Jadi kayak misalkan ada guru lain yang ngajakin gibah nih soal guru lain lagi, itu kita bukannya seneng ngeladenin, malah kita diem aja, kayak kita mengabaikan. Justru kita kayak cenderung mendingan kabur aja dah gitu, padahal kita dipanggil misalkan kayak gini, kayak misalkan ada guru nih yang keluar kantor, terus guru lainnya ngomong orang ini jadi begini harusnya inilah ini gitu kan. Terus saya kan diem aja tuh ya, akhirnya dipanggil Bu Eli gitu, kayak diajakin ngobrol, apa sih, kayak ditungguin tanggapannya. Iya, ditungguin tanggapannya gitu kan, tapi saya sih pertama tuh saya, kalau teman saya yang si kecil ini mah dia emang ikut saya sebenarnya, karena apa ya, ada cerminan lah gitu. Kalau saya emang dari awal udah punya prinsip pendirian, nggak ikut kayak gitu. Akhirnya pas dia mau kayak gitu, karena saya diem aja ya, saya tuh seringnya kayak gitu, setiap diajakin ngomongin orang nggak pernah mau. Nah akhirnya dari situ teman-teman yang lainnya kayak malu gitu, kayak malu ketika ngomong sama saya. Mungkin awalnya mereka itu cuman malu sama saya doang gitu, jadinya nggak ngajak ngomong saya untuk ngomongin orang lain. Tapi semakin kesini orang-orang kayak semakin terpengaruh. Kamu tahu, biasanya dulu sih waktu awal-awal saya masuk itu sering banget adu bacot, bener-bener kayak mau nonjok kali. Ibarat orang kalau ibarat kayak kalau orang di luar sekolah mah mungkin dia udah bakalan nonjok lah gitu, selain udah pada pegang pedangnya masing-masing, udah terut gitu. Pas saya ke situ, merekanya malu karena kitanya diem aja, kita nggak ikut nimbrung. Jadi apa ya, merekanya kayaknya tensin gitu lah, karena kitanya diem aja, sedangkan dia adu bacot mulu kan gitu. Nah udah gitu setiap nih kayak ada satu guru, dia masih honor juga, dia tuh kayak ngerasa saya tuh saingannya dia gitu kan, karena dia waktu itu posisinya belum lulus kuliah, masih running lah gitu, sedangkan saya lagi running S2 tuh saat itu. Dia tuh kayak ngerasa saya tuh bakal mengancam posisinya dia lah gitu, bakal menyingkirkan. Makanya iri. Makanya awal-awal dia kayak cuek gimana gitu. Tapi kan saya nggak pernah ngeladenin, nggak pernah ngikutin emosinya dia tuh. Jadi saya ya cuek aja, saya baik-baik aja gitu. Akhirnya dia malu sendiri. Akhirnya setiap ada hal apapun, kalau ngomong sama saya, dia kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak berusaha biasa aja, karena saya biasa aja gitu. Nah dari situ aja sebenarnya saya tuh tanpa gimana ya, dibilang ngasih solusi sih enggak, cuman saya tuh ngasih dampak yang cukup baik lah, dampak positif di situ. Akhirnya orang-orang nggak terlalu kayak, istilahnya kalau bahasanya maksuhur ya, berlomba-lomba saling menunjukkan siapa yang benar gitu. Nah udah nggak terlalu tuh semenjak saya masuk di situ, karena saya di situ nggak banyak nyari validasi semenjak saya di situ sama teman saya partner ini. Nah kalau akhirnya saya ya menyikapi dengan bijak aja sih, kayak dengan saya nggak ikut nimbrung aja itu udah solusi menurut saya. Nggak ikut nimbrung, nggak terbawa arus, dan juga kalau misalkan ada masalah ya saya
pakai kepala dingin aja gitu. Ya mungkin emang kita nggak bisa lepas dari dari kebiasaan lingkungan kita ya, kayak misalkan ya orang-orang pada nyari validasi. Saya tuh secara nggak sadar sekarang kayak otomatis nyari validasi juga gitu. Karena rawan disalahin. Sampai-sampai nih puncaknya adalah dulu yang saya ngomong itu biasa aja, nggak pakai distract. Sekarang gampang lupa, terus ngomong suka nggak nyambung. Kayak misalkan nih kamu nanya, teh udah makan? Tadi sih misalkan gimana ya, kamu nanya teh udah makan gitu, saya jawabnya beda nih. Kayak misalkan itu tadi orang ibunya pergi dulu sih, jadinya sayanya nggak jadi makan gitu tuh. Jadi nyari sebelum saya jawab, nyari pembelaan. Itu kan pembelaan karena saya takut kamu nyalahin saya duluan gitu. Makanya saya ngasih pembelaan dulu sebelum saya jawab pertanyaan kamu. Nah itu selalu terjadi, dan itu maksudnya itu perubahan yang saya rasain sih. Dan itu nggak banget, itu bukan saya banget. Saya tuh nggak kayak gitu. Saya tuh dari dulu terbiasa, ya itu tadi, lingkungan saya suportif, terus respect juga, orang-orang pada respect, saya respect gitu. Jadi merasa perubahan di situ sih. Dan saya sedihnya kayak saya tuh merasa kehilangan diri saya gitu. Jadi sekarang juga masih kayak gitu? Mulai hilang? Untungnya saya tuh sadar kalau saya tuh mulai berubah. Nah makanya sekarang kayak saya berusaha untuk kembali lagi ke diri saya yang dulu, dimana jauh lebih tenang dan menjalani hidup yang tenang, lebih santai sih enggak ya, cuman kayak lebih tenang aja gitu. Terus ngomong juga, saya tuh kalau ngomong karena sering gak didengar ya, kalau di sana tuh di sekolah tuh karena saking toksiknya, orang baru ngomong A doang udah disamber, ngomong A udah disamber, apalagi langsung disalahin tuh, samberannya tuh nyalahin. Jadi kita kayak udah ketakutan dulu. Itu yang bikin saya akhirnya kalau ngobrol sama orang, kalau ditanya sama orang, saya ngasih pembelaan dulu sebelum ngasih jawaban gitu. Di situ. Padahal itu nggak baik ya? Bukan nggak baik lagi, itu mah sakit itu. Ya gitulah akhirnya sih ya ujung-ujungnya ya kita yang harus pinter-pinter bersikap aja sih, ngambil sikapnya kayak apa gitu, karena yang nggak ada yang bisa nolong selain diri kita. Bahkan saya sih ngerasanya jadi penolong buat mereka gitu, buat nggak terus-terusan ada di lubang yang hitam kan, maksudnya itulah dunia yang nggak baik. Ya untungnya Tata juga udah dewasa sih, maksudnya dari dulu tuh lingkungannya nggak pernah dapat yang lingkungan kayak gitu. Jadi pas dapat lingkungan kayak gini tuh udah punya backingan gitu, udah jaga-jaga buat nggak ikut terjun ke lubang hitam itu. Udah cukup bijak lah gitu untuk nggak ngikutin adatnya mereka gitu. Ya untungnya sih gitu ya. Ya maksudnya dibilang mateng banget sih enggak ya, kan sih juga masih mencari jati diri gitu. Cuman ya untungnya sih ya itu kedewasaan sih yang menyelamatkan saya pada akhirnya. Oke, gitu aja guys cerita-cerita hari ini bersama my sister. Ya bersyukur banget sih akhirnya ya ada ruang untuk saya menuangkan isi hati, perasaan, dan juga pengalaman saya. Ya semoga bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Dan makasih juga ruang konsultasinya adik saya. Dadah. Oke, kapan-kapan lagi.